Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 26 Juli 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Kenali Alarm Rohani. Kenali alarm rohani Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau membawa saudara dan saya untuk mengerti bahwa Tuhan memiliki alarm rohani yang Dia berikan bagi setiap saudara dan saya. Persoalannya bukan saudara tidak menyadari alarm itu, tapi sering saudara dan saya mengabaikan suara alarm itu, atau sebaliknya saudara dan saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alarm itu. Kita mau lihat ada 3 poin yang berhubungan dengan alarm rohani yang Tuhan taruh di setiap umat Tuhan. Yang pertama itu kita bisa lihat dalam pembacaan tadi dalam kitab Samuel 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan 7. Jadi di situ Allah memerintahkan Samuel untuk pergi mengurapi salah satu anak Isai. Isai memiliki 8 anak. Dan waktu Samuel tiba dan sudah berkumpul semua, saudara perhatikan dalam perikop itu kalau baca dengan jelas, 7 anak Isai sudah ada dan siap dibuat berjalan di depan Samuel untuk Samuel memilih mana yang Tuhan mau diurapi. Tapi saudara lihat waktu Eliab berjalan, Samuel berpikir bahwa inilah orang yang mau Tuhan urapi. Alarm Samuel pribadi, bukan alarm Tuhan yang ada pada Samuel. Jadi bunyi alarm pribadi Samuel terlebih dahulu. Oh, ini kayaknya nih yang mau diurapi Tuhan. Tapi di tengah-tengah alarm Samuel pribadi yang berbunyi, tiba-tiba ada alarm Tuhan, alarm rohani yang Tuhan punya di Samuel itu berbunyi. Apa sih tanda alarmnya? Tuhan berfirman kepada Samuel. Nah, alarm yang Tuhan taruh di dalam Samuel, alarm rohani yang Tuhan punya adalah firman-Nya. Dia tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi Samuel punya alarm pribadi itu. Kayaknya ini yang Tuhan mau urapi. Tapi alarm rohani yang Tuhan taruh di Samuel, Tuhan menolaknya. Bertentangan. Terkadang alarm saudara dan saya untuk membuat kita melakukan sesuatu itu enggak cocok dengan alarmnya Tuhan. Itu tidak cocok dengan alarm rohani yang Tuhan taruh di dalam kita. Itulah sebabnya Samuel tidak terburu-buru mengikuti alarm pribadinya. Ketika dia menunggu, tiba-tiba alarm rohani yang Tuhan punya di dalam dia berbunyi, mengeluarkan bunyi. Firman itu berbicara bagi dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang waktu saudara dan saya hanya mengikuti alarm pribadi kita, alarm pikiran kita, alarm daging kita. Jika kita tidak terburu-buru, maka Tuhan akan membunyikan alarm rohaninya di dalam kita. Dia akan membunyikan firman-Nya datang kepada kita, sehingga kita akan mengerti bahwa alarm pribadi kita
tidak sama dengan alarmnya Tuhan, alarm rohani yang Tuhan taruh di dalam kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Samuel kemudian memilih mengikuti alarm Tuhan sampai 7 anak Isai tidak diterima oleh Tuhan untuk diurapi. Tuhan menolaknya. Dan kemudian di ayat bagian terakhir dari perikop ini, Daud disuruh datang, dan waktu Daud masuk dan bersiap-siap, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, bangkitlah dan urapilah dia. Inilah dia orang yang kuurapi. Nah, saudara perhatikan, 2 kali alarm dari Tuhan yang ada di Samuel itu berbunyi. 2 kali Allah berfirman kepada Samuel untuk menolak 7 orang yang merupakan anak Isai. Tapi Allah juga berfirman kepada Samuel bahwa Daudlah orang yang harus diurapi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak alarm rohani yang Tuhan bunyikan di dalam saudara, yaitu firman-Nya. Dan berapa banyak saudara mendengarkannya, maka saudara akan tetap berjalan dalam kebenaran. Jangan menyimpang dari alarm yang sudah Tuhan bunyikan di dalam saudara. Yang kedua, kita mau lihat yang kedua, alarm rohani. Tentang alarm rohani, kita mau lihat tentang Daud di dalam 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8. Saya mau bahas intinya untuk saudara mengerti. Di sana mengkisahkan bahwa Daud bertemu dengan Saul di satu tempat, dan Saul itu tertidur. Posisi dia mau mengejar Daud untuk membunuh. Tapi waktu Daud mendekat kepada Saul yang lagi tertidur, Daud cukup memotong puncak jubahnya Saul. Lalu tim Daud bilang, ini kesempatan, Tuhan berikan kesempatan buatmu untuk menghabiskan nyawa Saul, untuk membunuh Saul. Ini alarm yang dari orang-orang itu, alarm dari tim Daud membunyikan itu untuk Daud melakukannya. Tapi perhatikan apa yang Daud lakukan. Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan, karena itu akan menjadi dosa bagiku. Daud punya alarmnya Tuhan. Alarm rohani yang bunyi itu adalah hati nurani Daud untuk tidak mau membunuh Saul, sekalipun Saul sedang mengejar Daud untuk membunuh Daud. Perhatikan saudara, ketika alarm-alarm daging dari orang lain mulai masuk kepada saudara untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari dari firman Tuhan, sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan, seperti tim Daud, orang-orang Daud ini menyuruh Daud untuk membunuh Saul. Perhatikan, Daud tidak mengikuti alarm itu, tapi Daud membiarkan alarm rohaninya berbunyi. Alarm rohani yang Tuhan taruh di hatinya itu berbunyi, sehingga dia berkata dia tidak akan mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Perhatikan, alarm rohani Daud ini memiliki bunyi yang mirip dengan alarm firman Tuhan, karena ada firman Allah berkata bahwa jangan mengusik hamba-hamba yang kuurapi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengikuti alarm rohani yang berbunyi di dalam hati nuraninya yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara dan saya ada pada posisi yang tidak enak, dikejar orang untuk dibunuh, dan tiba-tiba kita bertemu dengan orang yang mau membunuh dalam keadaan tertidur, kita harus memperhatikan alarm rohani yang Tuhan taruh di dalam kita, baik di hati nurani kita maupun lewat firman-Nya, supaya kita tidak menyimpang dari alarm yang Tuhan taruh. Yang terakhir, yang ketiga kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16, itu bicara tentang Yudas. Jadi Yudas ini adalah
orang yang mau menjual Yesus. Jadi alarm dagingnya, alarm nafsu cinta uangnya itu berbunyi sehingga dia bersepakat dengan imam-imam kepala untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yudas mengabaikan alarm rohani yang Allah taruh di dalam dia. Mana buktinya? Kalau saudara lihat di dalam Matius 26 ayat 20 sampai 25, waktu Yesus memakan perjamuan terakhir dengan para murid, di dalamnya ada Yudas. Yesus bilang di meja perjamuan itu bahwa satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Yesus sudah memperingatkan itu di meja perjamuan. Alarm itu dibunyikan Yesus secara kuat sehingga bisa didengar, bukan saja Yudas mendengarnya, tapi itu didengar oleh 12 murid yang ada di meja perjamuan itu. Perhatikan saudara, alarm yang Tuhan bunyikan bagi Samuel itu hanya didengar oleh Samuel. Alarm rohani itu, alarm yang dibunyikan oleh Tuhan di dalam hati nurani Daud itu hanya didengar oleh Daud. Tapi perhatikan, waktu Yudas sudah sedang mengikuti alarm yang bukan dari Tuhan, Yesus membunyikan alarm rohani itu begitu kuat, kencang sekali di meja perjamuan terakhir itu, sehingga alarm itu bukan saja didengar oleh Yudas, tapi alarm itu juga didengar oleh 11 murid lain. Apakah Yudas mengikuti alarm itu? No. Kalau kita baca baik-baik dari peristiwa itu di Injil lain, Yudas kemudian selesai perjamuan itu dia meninggalkan persekutuan perjamuan itu terlebih dahulu. Dia pergi meninggalkan Yesus dan murid-murid yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang terjadi ketika Yudas mengabaikan alarm rohani yang begitu besar bunyinya, yang Yesus bunyikan sampai orang lain juga dengar? Alkitab berkata bahwa kemudian di dalam Matius 26 ayat 20 sampai 25, di sana terlihat bahwa akhirnya Yudas menggantung diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak Yudas tidak mengikuti alarm rohani yang Tuhan berikan bagi dia, dia mengalami hal yang tidak baik. Tuhan mau berkata buat saudara dan saya hari ini, dia sudah menaruh alarm rohani, yaitu firman dan rohnya di dalam kita, di dalam hati nurani kita, sehingga waktu alarmnya berbunyi, alarm rohani yang Tuhan berikan bunyi, itulah yang harus kita ikuti. Alarm dari orang lain yang hidup dengan daging, alarm dari kita yang hidup menurut nafsu, yang hanya berbunyi untuk memenuhi keinginan kita, kita harus menolaknya. Kita tidak boleh mengikutinya, tapi kita hanya menolak alarm rohani yang Tuhan taruh dan bunyikan di dalam kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam ikuti alarm rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Amin.